Kenapa harus murni pakan sentrat fur atau pakan pabrikan? Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat yang belum subscribe channel Belajar Ternak, silahkan di subscribe agar kita semua bisa belajar bareng-bareng di channel Belajar Ternak. Oke bosku, kenapa minti atau anakan entok yang baru menetas harus diberi pakan murni sentrat fur? Apakah tidak bisa diberikan pakan lainnya? Kalau soal bisanya, itu bisa bosku. Tapi dampak dari pemberian pakanlah yang sangat mempengaruhi pertumbuhan minti tersebut. Dan kenapa saya menyarankan harus diberikan murni pakan sentrat? Karena pakan sentrat itu nutrisinya sudah diolah oleh pabrik bosku. Dari protein, serat kasar dan lain-lain itu semua sudah ditakar oleh pabrik dan sudah diolah untuk kebutuhan nutrisi anakan entok tersebut. Agar anakan entok tersebut atau minti itu pertumbuhannya baik. Karena apa? Sebelumnya sudah saya katakan bosku, kalau keberhasilan dalam mempercepat pertumbuhan itu kuncinya adalah di start pertumbuhan, yaitu di usia DOD atau di usia 1 hari sampai 1 bulan. Kalau di usia tersebut kita berikan pakan asal-asalan atau tidak diberi pakan murni fur, saya yakin pertumbuhannya akan lambat dan tidak stabil. Kalau di awal start pertumbuhannya sudah lambat, nanti kedepannya juga lambat bosku. Nanti setelah usia 1 bulan, pertumbuhannya juga akan lambat. Jika masa startnya, kita tidak bisa berikan pakan murni sentrat. Ini perlu dicatat bosku, karena ini sangat penting sekali dalam menentukan keberhasilan target panen. Terus bagaimana aturan pemberian pakan murni sentrat pada minti? Oke bosku, di sini saya akan menjelaskan perlahan. Harap disimak dengan baik supaya tidak gagal paham. Jadi usia 1-2 minggu itu berikan murni sentrat selama 24 jam. Selama 24 jam usahakan pakan selalu ada. Selama 24 jam berikan pakan murni sentrat ini kepada minti. Pakan itu selalu ada dalam usia 1 hari sampai 2 minggu. Lalu di usia 2 minggu sampai 3 minggu berikan pakan murni sentrat 3 kali sehari. Berikan di pagi hari, siang hari, dan sore hari. Kenapa tidak diberikan full 24 jam setelah usia 2 minggu? Karena di usia tersebut anakan entok itu makannya sudah mulai meningkat bosku. Makannya sudah mulai banyak. Kalau kita loss selama 24 jam, pengeluaran biaya pakan agak membengkak bosku. Kalau diberi full 24 jam, sebenarnya juga baik. Sebenarnya itu juga baik bosku. Tapi masalahnya jika kita terlalu mengeloskan pakan tanpa menganalisa, nanti kita bisa kalah di pakan bos. Makanya menganalisa pakan itu juga perlu bosku, agar kita tidak kalah di pakan. Lalu selanjutnya setelah umur 3 minggu ke atas, baru saya mulai beri pakan campuran. Campurannya menggunakan bekatul dan tetap masih menggunakan sentrat, agar kebutuhan proteinnya juga tercukupi. Perbandingannya 1:2, sentrat 1, bekatul 2. Kenapa di usia 3 minggu sudah mulai diberi pakan campur? Alasan yang pertama, karena semakin anak entok itu tumbuh besar, kebutuhan pakannya juga mulai bertambah bosku. Maka di umur 3 minggu ke atas, jika diberi murni sentrat, pengeluarannya itu nggak main-main bosku. Karena sentrat sekarang harganya sangat mahal sekali. Dan alasan yang kedua, saya mulai beri pakan campuran di usia 3 minggu ke atas, itu supaya nanti jika sudah lepas pakan sentrat, nafsu makannya itu tetap lahap bosku. Karena biasanya jika kita beri pakan murni sentrat, lalu setelah lepas sentrat, nafsu makannya biasanya itu kurang lahap. Kalau bahasa Jawanya itu
mangane yaen bosku, ora patek dremban. Iku cara basa Jawane. Maka dari itu di usia 3 minggu ke atas sudah saya latih pakan campuran bekatul untuk bertujuan menghemat biaya pakan dan untuk melatih nafsu makan. Jadi begitu bosku alasannya. Dan untuk pemberian sentrat itu usahakan berikan sentrat yang proteinnya tinggi. Yang proteinnya 21 ke atas. Itu biasanya ada tulisan di karung pakan sentrat itu biasanya ada tulisan proteinnya berapa itu biasanya ditulis di situ. Nah, itu pilihlah sentrat yang proteinnya tinggi, tapi harganya biasanya juga lebih mahal. Ya maklum bosku, ono rego ono rupa. Nek jare wong Jawa kaya ngono, Bos. Kalian bisa menggunakan 511 atau yang lain. Yang penting nilai proteinnya dilihat. Usahakan proteinnya itu 21 ke atas. Dan yang biasa saya gunakan ini memang 511 bos. Menurut saya itu sudah bagus untuk pertumbuhan. Lalu setelah usia 1 bulan itu sudah saya lepas pakan sentrat bosku. Lepas 1 bulan sudah saya berikan pakan campuran bekatul dan hijauan. Untuk pemberian pakan campuran seperti apa, videonya sudah banyak yang saya ulas di channel ini bosku. Bosku bisa cek saja video sebelumnya yang ada di channel ini tentang pemberian pakan campuran. Dan untuk panen dengan penerapan pakan yang seperti yang saya terapkan ini, itu biasanya saya panen di usia 3 bulan sampai 3 bulan setengah. Untuk bobot kalau betina biasanya 1,5 kg, 1,5 kg ke atas, dan untuk jantan biasanya 2 kg ke atas. Kalau di video sebelumnya saya pernah buat video cara berternak entok 2 bulan panen dengan bobot 1 kg, dengan bobot 1,5 kg hingga 2 kg. Dengan cara seperti itu terus terang saya belum pernah bisa menerapkan bosku. Kenapa? Karena di cara seperti itu pakannya di umur 1 hari sampai panen itu harus ada campuran sentratnya bosku. Dan bosku pasti sudah tahu sendiri kalau kebutuhan pakan entok itu banyak dan sentrat harganya mahal. Dengan cara seperti itu memang bisa cepat dipanen. Dengan cara seperti itu memang bisa cepat dipanen bosku. Tapi keuntungannya sangat minim sekali. Kalau kita tidak pintar mengelola peternakan, bahkan kita bisa rugi bos. Maka dari itu manajemen yang saya terapkan masih menggunakan cara yang sudah saya jelaskan tadi, dengan panen 3 bulan sampai 3 bulan setengah. Oke bosku, jadi begitulah penjelasannya. Sekian dulu video hari ini, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa bagikan videonya ke sosial media Anda, dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Oke bosku, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Restoran banyak tau bu ya. Anak saya apa itu? Terus jenisnya apa itu?
Iku jenis sentrat iya sih.